Jala Bangku. Timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian skuad Garuda selama diasuh oleh Sintayong mendapatkan perhatian dari legenda Timnas Australia, yakni Tim Cahill. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Qatar tersebut memuji pencapaian Timnas Indonesia. Ujian khususnya ditujukan untuk pencapaian di Piala Asia U23 2024. Lihat, mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, ujar Tim Cahill, sumber kanal YouTube Harimau Malaya. Terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23. Lanjutnya, Tim Cahill kemudian memuji kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir dinilai mampu mengembangkan kompetisi Liga Domestik. Tim Cahill menilai bahwa Liga Indonesia memiliki potensi fans yang bersemangat dan juga para pemain muda potensial. Soal kans tim lolos ke Piala Dunia 2026, Tim Cahill mengaku senang kini ada banyak slot untuk perwakilan benua Asia. Cahill menilai bahwa 3 grup yang ada di putaran ketiga semuanya sulit. Saya pikir ini menyenangkan bagi tim-tim Asia karena ada lebih banyak kesempatan, lebih banyak slot lolos ke Piala Dunia, ujar Tim Cahill. Kita lihat hari ini ada 3 grup yang sangat sulit, tetapi ini adalah hal terbaik tentang kualifikasi Piala Dunia. Anda harus bermain melawan yang terbaik sehingga bisa berada di tahap akhir, tutupnya. Pelatih Timnas China Branko Ivankovic angkat bicara soal pertemuan melawan Timnas Indonesia. Branko Ivankovic mewaspadai pencapaian Timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Pelatih asal Kroasia tersebut memuji pencapaian tim Merah Putih usai lolos sebagai satu-satunya tim ASEAN ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Branko Ivankovic juga mengapresiasi Timnas Indonesia yang mampu mengalahkan Vietnam di laga kandang dan juga tandang selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Kroasia itu memuji bahwa Timnas Indonesia jadi tim kompetitif di grup C, dan Branko Ivankovic pantang meremehkan tim asuhan Sintayong di grup ini. Branko Ivankovic berkomitmen ingin timnya menunjukkan performa terbaik di putaran ketiga. Dirinya bakal mengandalkan pemain-pemain muda untuk laga-laga kompetitif. Sintayong akan tetap bersama Timnas Indonesia hingga akhir 2027, dan kepastian ini muncul dari unggahan Timnas Indonesia dan juga Ketum PSSI Erick Thohir pada Jumat 28 Juni. Saya telah sepakat untuk tetap bersama Presiden Erick hingga 2027, kata Sintayong di unggahan Instagram Erick Thohir. Pelatih yang berusia 54 tahun tersebut berharap bisa terus mendapatkan dukungan. Dia optimis Indonesia masih bisa lebih baik lagi dari saat ini. Sintayong sendiri memiliki catatan yang cukup solid saat menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dari 47 pertandingan dia sukses menyumbangkan 24 kemenangan, 10 hasil seri dan juga 13 kali kekalahan. Sintayong telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya di Timnas Indonesia sampai 2027. Usai perpanjangan kontrak dilakukan, PSSI mempunyai satu permintaan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. PSSI menginginkan Sintayong bisa membawa Timnas Indonesia lebih baik lagi ke depan. Dengan perpanjangan kontrak Coach Sintayong, PSSI menegaskan tekadnya dalam meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kerjasama antara PSSI, Coach Sintayong dan seluruh anggota tim nasional lain seperti pemain, ofisial, dan pelatih lain diharapkan akan membawa pencapaian yang gemilang bagi sepak bola Indonesia, tulis PSSI dalam websitenya. Pelatih Australia Graham Arnold memperlihatkan 3 tim lainnya yang juga bergabung dalam grup C, yakni Bahrain, China, dan juga pastinya Timnas Indonesia. Graham Arnold pun mengaku tak ingin meremehkan Timnas Indonesia. Pelatih asal Sydney itu tak ingin menganggap remeh skuad Garuda meski mereka sebelumnya menang 4-0 pada Piala Asia 2023 yang lalu. Hal ini karena Graham Arnold menilai bahwa Timnas Indonesia saat ini mengalami kemajuan pesat beberapa tahun ini. Menurutnya, Timnas Indonesia sebelumnya juga menunjukkan permainan luar biasa saat di Piala Asia. Dan Arnold mengaku bahwa saat ini yang terpenting Australia tetap fokus untuk mempersiapkan diri dengan baik. Pelatih Timnas Australia Graham Arnold mengakui bahwa bertandang ke markas Timnas Indonesia tidak akan mudah. Graham Arnold mengakui sudah membayangkan pertandingan tersebut. Menurutnya, supporter skuad Garuda akan memenuhi stadion tersebut. Anda tahu, Anda lebih suka stadion yang kosong seperti yang kami alami selama pandemi COVID-19 atau lebih suka stadion yang penuh meskipun fans lawan? Kata Graham Arnold. Pelatih berusia 60 tahun ini menilai bahwa tim yang berjuluk Socceroos tersebut
akan coba memaksimalkan waktu untuk menggelar persiapan. Apalagi mereka memasang target tinggi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Supporter Malaysia terlihat iri usai PSSI mengumumkan perpanjangan kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia. Pada media sosial X atau Twitter, seorang supporter Malaysia melalui akun @onefootballm berkomentar dengan nada iri. Dia iri karena poster yang diunggah oleh timnas Indonesia lebih bagus ketimbang milik PSSI-nya Malaysia atau FAB. Beginilah poster media sosial Federasi Sepak Bola tertinggi suatu negara, bukan seperti posternya FAB, katanya. Ya, segala keraguan mengenai masa depan Sintayong sudah bisa terhapuskan sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi keberlanjutan kerjasama dengan sang pelatih hingga 2027 mendatang. Sabah FC yang diperkuat pemain Indonesia Sadil Ramdhani harus mendapatkan kekalahan telak dengan skor 0-4. Duel Terengganu versus Sabah FC tersaji di leg 1 babak perempat final Piala FA Malaysia atau Piala Liga Malaysia 2024. Di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium Jumat 28 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat, Sadil Ramdhani tampil penuh selama 90 menit. Tetapi ia gagal membawa tim meraih kemenangan. Sabah FC pun bakal berhadapan dengan Terengganu di leg kedua yang berlangsung di Stadion Likas, yakni pada Sabtu 6 Juli 2024. Namun Sabah FC harus bisa mencetak 5 gol tanpa kemasukan untuk bisa lolos ke babak semifinal. PSSI menanggapi hukuman denda yang dijatuhkan AFC terhadap Sintayong, Iver Jenner dan juga Justin Hubner. Pihak federasi memastikan akan membayar lunas denda tersebut. Sintayong mendapatkan denda $7.500 atau sekira 122 juta rupiah. Sedangkan Iver Jenner dan juga Justin Hubner terkena denda $5.000 atau 81 juta rupiah. Ketiganya pun diwajibkan membayar denda efektif 30 hari sejak putusan dibuat. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI akan mematuhi sanksi yang didapatkan oleh Sintayong, Iver Jenner dan juga Justin Hubner. Dia menjelaskan bahwa federasi bakal membayar denda yang diterima kepada 3 penggawa timnas Indonesia tersebut. Jadwal siaran langsung 16 besar Euro 2024 malam ini. Sebanyak 2 pertandingan akan berlangsung mulai pukul 23.00 hingga dini hari waktu Indonesia Barat. Pertama adalah laga timnas Swiss melawan timnas Italia. Pertandingan akan digelar di Olympia Stadion Berlin Sabtu 29 Juni 2024 pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Lanati atau julukan timnas Swiss tampil cukup meyakinkan di fase grup. Mereka bahkan nyaris mengalahkan Jerman di laga terakhir grup A. Selain laga Swiss versus Italia, pada dini hari nanti juga akan berlangsung pertandingan babak 16 besar lain. Tim tuan rumah Jerman akan menghadapi wakil dari grup C Denmark. Kedua tim akan saling berhadapan di Signal Iduna Park. Dan berdasarkan jadwal, laga akan dimulai pada Minggu 30 Juni 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kedutaan Besar Italia untuk Indonesia mengajak para penggemar untuk menonton bareng atau nobar laga kontra Swiss. Acara nobar tersebut akan dilakukan di Brewers Cafe, Senayan City, Jakarta. Cafe ini merupakan salah satu dari venue nobar yang telah mendapatkan kerjasama dari MNC Group selaku pemegang hak siar resmi Piala Eropa 2024. Lebih lanjut, Lateri mengaku sangat senang jika nobar dengan para pendukung Gli Azzurri atau julukan timnas Italia di Indonesia. Sebab dari pengalaman sebelumnya, mereka selalu memberikan semangat yang luar biasa. Bahkan sampai ikut menyanyikan lagu kebangsaan negeri Pizza Fratelli d'Italia. Pelatih timnas Denmark Kasper Hjulmand mengklaim siap memberikan kejutan untuk timnas Jerman di 16 besar Euro 2024. Sang pelatih memastikan timnas Denmark tak akan gentar meski akan menghadapi Jerman yang berstatus sebagai tuan rumah. Kasper Hjulmand mengatakan timnya harus siap sepenuhnya melawan timnas Jerman yang menjadi unggulan dalam pesta sepak bola Eropa itu. Dan dia pastikan timnas Denmark juga punya kualitas yang patut untuk diperhitungkan. Pelatih berusia 52 tahun itu mengatakan bahwa timnya dalam laga nanti pasnya tetap mendapatkan dukungan dari supporter meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Dukungan itu pun akan dimaksimalkan oleh timnas Denmark. Timnas Jerman mempertajam latihan skema bola mati untuk menghadapi Denmark di babak 16 besar Euro 2024. Hal itu disampaikan oleh salah satu penggawa Der Panzer, Nico Scotterbeck. Nico Scotterbeck mengatakan skema bola mati memang telah dimatangkan oleh timnya agar menjadi senjata melawan Denmark. Sebab dia menyatakan bahwa tim pelatih ingin timnas Jerman punya banyak peluang untuk mencetak gol dalam laga nanti lewat berbagai skema.
Pemain yang berposisi back itu mengatakan bahwa timnya pun memang tidak memandang sebelah mata Denmark dalam laga nanti, sebab dia yakin timnas Jerman akan mendapatkan perlawanan cukup ketat dari tim lawan. Pemain timnas Italia Alejandro Buongiorno was-was menghadapi timnas Swiss di 16 besar Euro 2024, sebab Swiss dinilai punya semangat juang yang tinggi. Alejandro pun memastikan Italia tidak akan memandang sebelah mata Rosso Crociati atau julukan timnas Swiss dalam laga nanti. Pasalnya, Italia diyakini akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan. Pemain berposisi back itu pun memastikan Italia akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Hal itu dilakukan agar kelemahan timnas Italia di dalam fase grup dapat ditambal untuk laga nanti. Pemain timnas Swiss Fabian Rieder tebar ancaman jelang melawan timnas Italia di 16 besar Euro 2024. Dia meminta timnas Italia tidak pernah meremehkan Swiss. Fabian Rieder menegaskan bahwa Swiss punya kualitas dan juga siap bersaing dalam babak 16 besar. Jika ada yang meremehkan kami, mereka akan melihat bahwa kami memiliki kualitas nyata di lapangan, kata Fabian Rieder, sumber Tutomir 1, Sabtu 29 Juni 2024. Rieder mengatakan Swiss tidak akan gentar melawan Italia dalam laga nanti. Dia pastikan timnas Swiss menunjukkan performa terbaiknya. Timnas Brazil mengemas kemenangan perdana pada ajang Copa America 2024 setelah mengalahkan Paraguay 4-1 di Stadion Allegiant Las Vegas, Nevada, Sabtu 29 Juni 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Brazil yang gagal mencetak gol saat diimbangi Costa Rica pada laga pertama berupaya aktif menyerang. Brazil menjagakan melaju ke babak perempat final, sementara Paraguay tersisir. Timnas Kolombia berhasil mengatasi perlawanan Costa Rica pada laga lanjutan grup D Copa America 2024. Los Cafeteros menang telak 3-0 di laga kali ini. Kemenangan atas Costa Rica praktis membawa Kolombia ke babak perempat final. Tim asuhan Néstor Lorenzo baru berhasil membuka keunggulan pada menit ke-31. Permainan ketat langsung ditunjukkan kedua tim di babak kedua. Kolombia berhasil kembali menambah keunggulan pada menit ke-51. Timnas Kolombia pun makin percaya diri memainkan laga, sebab mereka berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini lewat John Cordoba setelah memaksimalkan umpan James Rodriguez pada menit ke-62. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.